Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan tentunya dalam kondisi prima pastinya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Jadi pada video pertama kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan kemungkinan besar untuk Bryce Whittaker pecah telur teman-teman ya. Apakah ada potensi untuk Bryce Whittaker untuk pecah telur? Nah, kalau kita berbicara mengenai pecah telurnya si Bryce dalam waktu dekat, kita harus melihat juga bagaimana kondisi chart perdagangan si Bitcoin ini. Nah, kemarin kita lihat teman-teman ya, Bitcoin ini sempat mengalami kenaikan yang tiba-tiba teman-teman ya. Kenaikan fantastis dari harga 1.038.000.000 langsung terbang ke harga 1.120.000.000. Dan sejak video ini dibuat, Bitcoin mencoba untuk kembali bangkit setelah terjadi koreksi teman-teman ya, dari harga 1.118.000.000 langsung terjun ke angka 1.100.000.000. Nah, kalau misalkan nantinya Bitcoin ini kembali turun, kemungkinan besar titik support terkuatnya itu ada di area 1.800.000.000 teman-teman ya. 1.080 juta seperti itu kira-kira ya, 80 juta. Disitulah titik support terkuat daripada Bitcoin. Nah, kemudian hal ini tentunya berpengaruh ya, karena hari ini Bitcoin lagi bukan crash sebenarnya ya, lagi mengalami penurunan. Ini juga berdampak kepada beberapa altcoin yang tadinya ngepam ya, seperti Doge, Shiba, PP itu juga mengalami penurunan teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba cek di Bryce. Untuk Bryce sendiri lumayan bertahan di angka 26 dengan kenaikan 4%. Bahkan banyak orang ya sebenarnya yang menghina Bryce, mengatakan bahwa Bryce itu adalah koin scam, token yang pergerakannya seperti keong ya, pergerakannya lambat. Tapi sebenarnya tidak teman-teman ya. Ketika misalkan paus juga masuk di Bryce, maka Bryce itu tentunya akan mengepam tinggi, akan mengalami kenaikan juga ya. Terbukti 1-2 minggu yang lalu Bitgear Bryce itu sempat mengalami kenaikan hampir 90%. Itu membuktikan ketika misalkan Bryce ini digoreng, maka itu tidak menutup kemungkinan Bryce itu bakal pecah telur. Karena sebenarnya yang menentukan naik tidaknya sebuah koin atau token di market itu adalah para pembeli, ada penjual dan ada pembeli. Kalau misalnya koin atau token itu ramai diborong oleh para investor atau trader, maka otomatis akan terjadi kenaikan yang menimbulkan terjadinya FOMO. Nah, kalau misalkan koin itu tidak dilirik sama sekali oleh investor atau trader, maka sebagus apapun proyeknya, maka koin itu akan tetap stake di situ-situ saja. Kenapa? Karena seperti itu, kalau dalam market atau pasar itu naik tidaknya suatu token atau koin atau barang itu tergantung dari keberminatan dari para paus. Jadi terkadang ada kripto, ada mata uang kripto yang fundamentalnya sebenarnya tidak ada, tapi justru menjadi favorit ya dari para investor, mungkin karena lagi FOMO-FOMOnya. Tapi ada juga koin kripto yang sebenarnya punya fundamental bagus ya, punya utility, tapi pergerakannya itu lambat. Tapi ingat teman-teman ya, lambat itu bukan berarti tidak bergerak. Lambat itu cuman hanya persoalan waktu. Intinya, Bryce Whittaker ini sanggup mempertahankan eksistensi dalam membangun ekosistem mereka. Jadi nantinya ketika ekosistem mereka, proyek-proyek mereka ini sudah rampung dan market Bitcoin juga lagi stabil-stabilnya, saya sangat yakin Bryce ini bakal dilirik juga oleh paus ya. Bryce ini bakal dilirik juga oleh paus. Dan saat sekarang ini perkembangan Bryce sejak Bitcoin rally tadi malam itu lumayan bagus sih teman-teman ya, mampu bertahan di angka 26. Ini tentunya menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kita tinggal menunggu kapan paus masuk di Bryce, kapan investor memborong Bryce, itu tergantung dari market itu sendiri. Karena kalau dari segi project, dari segi roadmap, utility, saya sangat yakin ya Bryce ini punya potensi besar menjadi salah satu kripto yang diperhitungkan di tahun 2024 ini teman-teman. Nah, kemudian kalau dari segi
keaktifan developernya, dari segi project-project yang dikembangkan, kita tidak perlu lagi meragukan yang namanya Bitger Brace, teman-teman. Yang mana di sini 8 jam yang lalu diposting oleh Crypto Arena, dia mengatakan seperti ini, Brace melakukannya dengan sangat baik sekarang, memegang seperti bos, masalah waktu dan kami akan menghancurkan ATH. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, pergerakan harga Brace saat sekarang ini terlihat agak lesu ya, dari 1 2 3 hari yang lalu itu sampai hari ini agak lesu sih, tapi itu hanya persoalan waktu. Ketika misalkan Bitcoin pump, teman-teman ya, ketika misalkan Bitcoin itu lagi naik-naiknya, saya sangat yakin Brace ini bakal berpotensi pecah telur dan menghancurkan ATH lamanya, teman-teman ya, dan ini hanya persoalan waktu. Karena kenapa saya katakan dari persoalan waktu? Ini persoalan waktu kapan kira-kira paus investor masuk, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi meragukan roadmap. Kita tidak perlu lagi meragukan developer daripada Brace. Berbeda dengan token micin yang di pump gila-gilaan, itu kita masih harus hati-hati ya terhadap developer mereka. Kalau Brace it's okay, aman sih menurut saya kalau developernya adalah Brace, teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini kalau kita perhatikan informasi terbaru dari Dev Brace ya, di sini baru-baru saja ada yang diposting ya, teman-teman. Nah, kita coba cek ya. Kita coba cek di sini. Nah, ini kita lihat. Ini ada yang memposting seperti ini. 3 altcoin teratas yang dapat meningkat minggu ini hingga 200%. Wow. Akankah kira-kira Brace ini naik 200% minggu ini, teman-teman ya? Nah, ini sebenarnya patut ditunggu. Kenapa? Karena Brace saat ini belum maksimal di pumpnya di Indodax, teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan, sepertinya berapa banyak koin yang ada di Indodax atau exchange lainnya itu secara bergantian itu mendapatkan pump. Sebenarnya Brace itu pernah mendapatkan pump, teman-teman, dan kenaikannya itu nyaris mencapai 100%. Pertanyaannya sekarang, apakah Brace sanggup untuk pecah telur dan bisa menjadi salah satu dari 3 altcoin yang difavoritkan bisa naik hingga 200%. Ada 3 yang difavoritkan ya. Yang pertama Brace, kemudian SSLerv dan Floki Inu. Floki Inu ini luar biasa ya. Beritahu saya pendapat Anda di komentar. Saya akan mengirimkan Solana senilai $100 kepada 5 pemenang manapun. Wow, fantastis, teman-teman ya. Ini luar biasa ya. Jadi Brace itu potensi mengalami kenaikan sekitar 200%, teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Oke. Kemudian selain itu di sini juga ya, teman-teman, ada informasi terbaru daripada developer Brace. Di sini dikatakan, peringatan berita besar, kami sangat senang mengumumkan kemitraan luar biasa antara Bitger dan kami. Artinya dari salah satu perusahaan game DeFi ya, bernama Polaris Games, itu mengumumkan bahwa baru saja perusahaan game mereka itu membangun kemitraan luas atau bekerja sama dengan Bitger, blockchainnya Bitger Brace. Wow, luar biasa ya. Kenapa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Brace Bitger? Jawabannya singkat, teman-teman ya, karena Brace itu punya fundamental. Brace itu adalah salah satu koin kripto yang utility-nya itu jelas. Sehingga ketika kalian mengatakan bahwa pergerakan Brace di market itu seperti keong, tidak dilirik oleh investor, tidak disukai oleh para paus, itu sebenarnya jawaban yang keliru. Ya, itu semuanya jawaban yang keliru. Kenapa? Karena kemampuan koin kripto itu bertahan itu juga disebabkan oleh fundamental dari koin itu, bukan sekedar euforia semata. Nah, saya sangat yakin ya, sekali misalkan Brace Bitger ini ngepump hingga 200-500%, saya sangat yakin ya, semua fooder daripada Bitger itu akan menyesal, teman-temannya, kecuali kalau mereka memang membeli Brace juga dari awal. Nah, jadi intinya di sini, kenapa perusahaan Polaris Games memilih Brace? Karena Bitger Brace itu terkenal dengan blockchain bebas biaya bahan bakar dan sejumlah fitur inovatif lainnya. Bergabung dengan kami untuk membuka kemungkinan tak terbatas di dunia mata uang kripto. Wow. Jadi itu salah satu tujuan Polaris Games memilih Bitger Brace sebagai mitra kerjasama. Karena itu tadi, Brace itu punya utility, punya fundamental. Kemudian apa ya, teman-teman ya, Bitger Brace itu terkenal dengan blockchain bebas biaya. Artinya memang hampir gratis ya.
Jadi Brace ini punya blockchain tercepat, punya blockchain sendiri. Bayangkan ya, Brace itu punya blockchain sendiri. Itu yang menurut saya membuat keyakinan saya semakin meskipun saat sekarang ini harga beras itu masih stuck begitu-begitu saja, tapi momentumnya itu juga akan segera datang. Dan apakah bisa naik 200%? Apakah bisa pecah telur? Kita tunggu saja teman-teman ya. Oke, tetap di Euro pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.